Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi kita bila mana kita merasakan yang besar di dalam kehidupan kita. Masalah yang mungkin kita anggap kita tidak bisa melewatinya. Tetapi di dalam Tuhan kita akan mendapatkan suatu kemenangan kalau kita mau menyerahkan itu kepadanya. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi permasalahan kita datang di bawah kaki salib Tuhan, kita menyerahkan semuanya kepadanya, dan dia akan meringankan segala sesuatunya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk dalam judulnya, yaitu sumber terang yang besar. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tidak ada terang lain yang telah menerangi atau akan menerangi manusia berdosa kecuali yang berasal dari Kristus. Yesus Juru Selamat itu adalah terang satu-satunya yang dapat menerangi kegelapan dunia yang ada di dalam dosa. Tentang Kristus dituliskan, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia di dalam Yohanes 1 ayat 4. Dengan menerima kehidupannya lah murid-muridnya dapat menjadi pembawa terang. Kehidupan Kristus yang di dalam jiwa, kasihnya yang dinyatakan dalam tabiat akan membuat mereka menjadi terang dunia. Amin. Ya, jadi suatu hal yang sungguh luar biasa. Bagaimana Yesus atau Juru Selamat itulah terang satu-satunya yang dapat menerangi kegelapan dunia yang ada di dalam dosa. Ya, jadi dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, jadi bagaimana dia sudah menjadi teladan bagi kita. Dia memberikan kita contoh yang begitu sempurna supaya kita juga dapat ikuti di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dikatakan hidup itu adalah terang manusia. Dengan menerima kehidupannya lah murid-muridnya dapat menjadi pembawa terang. Ya, jadi murid-muridnya pada saat zaman dahulu, bagaimana mereka juga menerima akan kasih Kristus dalam kehidupan mereka sehingga mereka menjadi pembawa terang itu. Kehidupan Kristus yang di dalam jiwa, kasihnya dinyatakan dalam tabiat akan membuat mereka menjadi terang dunia. Ya, jika kita menerima akan tabiat Kristus di dalam kehidupan kita dan kita jalani itu dengan sepenuh hati kita, maka kita akan menjadi terang bagi dunia ini. Ya, bukan dengan kata-kata kita mungkin, tetapi dengan setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam diri umat manusia tidak ada terang. Terpisah dari Kristus kita adalah bagaikan lilin kecil yang tidak menyala, bagaikan bulan ketika wajahnya dipalingkan dari matahari. Kita tidak mempunyai seberkas cahaya pun untuk dipancarkan ke dalam kegelapan dunia. Tetapi apabila kita menghadap kepada matahari kebenaran, apabila kita berhubungan dengan Kristus, seluruh jiwa diterangi dengan cahaya kehadiran ilahi. Ya, jadi inilah janji Tuhan. Bagaimana dia mau supaya kita manusia yang di dalam dosa mau datang kepada Kristus. Ya, jika kita terpisah dari Kristus, kita adalah bagaikan lilin kecil yang tidak menyala. Ya, bagaikan bulan ketika wajahnya dipalingkan dari matahari. Ya, kita tidak mempunyai seberkas cahaya pun untuk dipancarkan ke dalam kegelapan dunia. Tetapi apabila kita menghadap matahari kebenaran itu, apabila kita berhubungan dengan Kristus, seluruh jiwa diterangi dengan cahaya kehadiran ilahi. Ya, jadi hanya datang kepada Kristuslah maka kita akan memiliki terang itu. Dia akan berikan kepada kita. Ya, tidak ada yang lain, hanya kepada dia sajalah kita dapat meminta supaya kita dapat menjadi terang dimanapun kita berada. Ya, kalau kita tidak minta, ya dia tidak akan berikan kepada kita. Kalau kita sudah siap, kita betul-betul sudah mempersiapkan diri kita, disitulah kita akan berserah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan menuntun kita ke jalan kebenarannya atau ke dalam terang kebenaran itu. Para pengikut Kristus harus melebihi sebuah terang di tengah-tengah manusia. Mereka adalah terang dunia
Yesus berkata kepada semua yang telah menyebut namanya, "Kamu telah memberikan dirimu kepadaku dan aku telah memberikan kamu kepada dunia sebagai utusan-utusanku." Sebagaimana Kristus adalah saluran untuk menyatakan Bapa itu, begitu juga kita harus menjadi saluran untuk menyatakan Kristus. Walaupun juru selamat kita itu adalah sumber terang yang besar, jangan lupa hai orang Kristen, Dia dinyatakan lewat umat manusia. Berkat-berkat Tuhan diberikan lewat perantaran manusia. Kristus sendiri datang ke dunia sebagai anak manusia. Umat manusia disatukan dengan sifat ilahi, harus menyentuh umat manusia. Gereja Kristus, setiap murid dari guru besar itu adalah saluran yang diangkat surga untuk menyatakan Tuhan kepada manusia. Melalui engkau, malaikat-malaikat kemuliaan menunggu untuk memberitakan terang dan kuasa surga kepada jiwa-jiwa yang segera akan binasa. Apakah wakil manusia akan gagal menyelesaikan pekerjaannya yang ditentukan itu? Oh, sedikit banyaknya dunia dirampas dari pengaruh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ya, jadi kembali lagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Ya, walaupun juru selamat kita itu adalah sumber terang yang besar, jangan lupa bahwa Dia menyatakan lewat umat manusia. Berkat-berkat Tuhan itu diberikan lewat perantaran manusia. Ya, Kristus sendiri datang ke dunia ini pun sebagai manusia. Ya, jadi Dia ingin menggunakan kita, umat-umatnya manusia yang Dia sudah ciptakan ini, supaya dapat menyampaikan akan kabar kedamaian itu kepada setiap orang. Ya, Dia ingin memakai kita semua. Ya, Dia tidak memilih. Ya, tapi apakah kita mau ya menjawab akan panggilan yang Dia sudah berikan kepada kita? Ya, Dia tidak pernah mengasihi melebihi yang satu dari yang lainnya. Semuanya sama di mata Tuhan. Oleh sebab itu baiklah, apapun yang kita lakukan, kita meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Setiap murid dari guru besar itu adalah saluran yang diangkat surga untuk menyatakan Tuhan kepada manusia. Melalui engkau, malaikat-malaikat kemuliaan menunggu untuk memberitakan terang dan kuasa surga kepada jiwa-jiwa yang segera akan binasa. Ya, jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan umat-umatnya itu binasa. Ya, Dia sangat menyayangi kita. Dia ingin supaya kita semua ini selamat. Ya, walaupun saat ini mungkin kita sudah kehilangan ya orang-orang yang kita kasihi, tetapi kita harus yakin dan percaya mereka pasti akan dibangkitkan pada kedatangannya yang kedua kali, dan kita sama-sama menerima akan janji indah yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Ya, lakukanlah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi bagian kita, kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Selebihnya kita serahkan hanya kepada Tuhan saja. Apakah wakil manusia akan gagal menyelesaikan pekerjaannya yang ditentukan itu? Oh, sedikit banyaknya dunia dirampas dari pengaruh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ya, jadi kita sebagai wakil daripada Tuhan, kita harus benar-benar mempunyai penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus bekerja sama dengan Dia sehingga kita akan menerima akan kuasa Roh Kudus itu dan janjinya yang kekal itu. Tetapi Yesus tidak meminta murid-murid itu berjuang membuat terangmu bercahaya. Dia berkata, biarlah terangmu bercahaya. Jika Kristus tinggal dalam hati, tidak mungkin untuk menyembunyikan terang kehadirannya. Jika orang-orang yang mengaku pengikut Kristus bukan terang dunia, itu disebabkan kuasa yang sangat penting itu telah meninggalkan mereka. Jika mereka tidak memiliki terang untuk diberikan, itu disebabkan mereka tidak memiliki hubungan dengan sumber terang itu. Ditulis di dalam Khotbah di atas Bukit, halaman 49, 50, dan 51. Ya, jadi para pengikut Kristus harus melebihi sebuah terang di tengah-tengah manusia. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita belajar terus setiap harinya bersama dengan Kristus, meminta akan tuntunannya menjadi bagian masing-masing kita. Ya, tetapi di sini dikatakan Yesus tidak meminta murid-murid itu berjuang ya membuat terang, untuk membuat terang itu bercahaya. Dia berkata, biarlah terangmu bercahaya. Ya, kembali lagi kuasa memilih itu diberikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita mau ya menerima akan panggilan Kristus di dalam kehidupan kita? Jika Kristus tinggal di dalam hati, tidak mungkin untuk menyembunyikan terang kehadirannya. Ya, jadi jika Kristus tinggal di dalam hati kita masing-masing, ya tentunya itu akan terpancar di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah kita mau terus meminta akan tuntunan Yesus di dalam kehidupan kita supaya kita dapat memiliki akan terang itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jika orang-orang mengaku pengikut Kristus bukan terang dunia, itu sebabnya kuasa yang sangat penting itu telah meninggalkan mereka. Jika mereka tidak memiliki terang untuk diberikan, itu disebabkan mereka tidak memiliki hubungan dengan sumber terang itu.
Ya, jadi kita harus selalu memiliki hubungan dengan sumber terang itu, yaitu juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus yang ada di surga. Biarlah kita mau terus datang kepada Dia, meminta akan tuntunannya, sehingga langkah-langkah kehidupan kita boleh Dia sertai, dan itu akan menjadi berkat bagi kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, tadi di ayat dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, jadi inilah saatnya, inilah waktunya. Baiklah kita dapat mempersiapkan akan diri kita masing-masing untuk menerima akan terang kasih surga di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memancarkan itu dimanapun kita berada. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana perjalanan Yesus pada saat Dia berada di dunia, Dia juga merasakan kesedihan yang kita rasakan saat ini. Dia juga merasakan kesakitan, Dia merasakan ya ketidakadilan di dalam hidupnya. Ya, tetapi Dia terus berusaha melakukan apa yang Bapaknya inginkan Dia lakukan. Ya, karena Dia berpegang di dalam prinsipnya. Ya, karena Dia datang ke dunia ini, Dia mempunyai misi. Ya, misinya ini tidak ada orang yang dapat mengombang-ambingkannya di dalam kehidupannya. Dia terus ya melakukan itu. Walaupun banyak tantangan rintangan yang Dia hadapi, tapi Dia tetap fokus dengan apa yang Bapaknya berikan kepadanya. Ya, Dia tidak mau untuk gagal. Ya, karena Dia tahu kalau Dia gagal, maka manusia ini akan binasa. Ya, Dia mau supaya kita sebagai pengikut-pengikutnya, ya kita diberikan suatu pelajaran yang luar biasa, sehingga kita boleh mengerti di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita boleh pahami itu di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kehidupan kita ini dapat berguna, sehingga kehidupan kita ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu dimanapun kita berada. Ya, karena setiap firman Tuhan yang kita sudah baca, yang kita sudah dengarkan setiap hari, ya itulah yang menjadi suatu pelajaran untuk kita. Ya, pelajaran apa lagi Tuhan yang ingin Engkau berikan kepada saya? Bantu saya Tuhan supaya hari ini saya dapat melakukan itu dengan sepenuh hati saya. Ya, terkadang walaupun ya kita merasa bahwa kita sendiri, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu ada untuk kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia akan selalu ada untuk kita. Di dalam setiap kesedihan kita, di dalam setiap kebimbangan kita, dalam setiap keraguan kita, biarlah kita mau serahkan hanya kepada Kristus saja. Ya, karena Dialah sumber kehidupan itu. Dia akan selalu memancarkan akan terangnya di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena Dia sumber terang yang besar yang akan diberikan kepada kita umat-umatnya. Supaya kita juga dapat memancarkan dimanapun kita berada. Di sini juga dikatakan dari diri umat manusia tidak ada terang. Ya, sebenarnya kita ini manusia ini tidak ada terang. Ya, kita terpisah dari Kristus. Kita adalah bagaikan lilin kecil yang tidak menyala. Ya, tapi bagaimana Dia mau memberikan kita seberkas cahaya kecil itu supaya kita pun dapat memancarkan itu di dalam kehidupan kita. Ya, sebenarnya kita tidak layak. Kita tidak pantas untuk mendapatkan itu. Tapi bagaimana Dia telah melayakkan supaya kita juga dapat mengambil bagian di dalam setiap pekerjaan yang Dia sudah berikan untuk kita. Ya, dimanapun kita berada, baik itu di tempat kerja kita, baik itu kita berada di rumah kita, Dia ada di gereja, di jalan, dimanapun. Biarlah kita selalu memancarkan akan kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kita meminta tuntunan Tuhan, sehingga kita pun dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah menjadi suatu renungan untuk kita, supaya kita dapat memahami ya kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Renungkan lebih dalam, apakah saya memancarkan sinar? Jalan siapakah yang akan Yesus terangi melalui saya hari ini? Ya, jadi inilah pertanyaan kepada kita pribadi lepas pribadi. Biarlah kita mau menerima itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun dapat ya menerangi jalan setiap orang. Apapun yang kita lakukan, baiklah kita meminta akan tuntunan kuasa Roh Kudus supaya kita dapat memancarkan akan sinar kebenaran itu. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh dan kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.